Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Putra Prasetya, NIM FIB 1919074. Ingin memaparkan materi tentang pemanfaatan media sosial instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan mata kuliah governansi dan media sosial. Yang pertama, diawali dengan bab 1 pendahuluan, latar belakang. Salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi atau lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam pelaksanaan misi tersebut. Untuk menunjang hal-hal tersebut di atas, perlu disusun pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah sebagai acuan dalam menjalankan mekanisme pengelolaan media sosial, serta menjadi acuan bagi pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknik pengelolaan media sosial di instansi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu maksud dan tujuan pemanfaatan media sosial. Maksud yaitu pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media sosial di instansi pemerintah. Kemudian yaitu tujuannya, tujuan pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah adalah menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan sasaran pemanfaatan media sosial. Yang pertama yaitu tercapainya kesamaan pemahaman pemanfaatan media sosial sebagai salah satu peranti hubungan masyarakat di instansi pemerintah. Yang kedua, terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan media. Yang ketiga, terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien. Dan yang keempat, terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi pemerintah yang semakin baik. Kemudian dilanjutkan dengan asas pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Yang pertama yaitu faktual, kemudian disampaikan melalui media sosial. Yang ketiga yaitu keikutsertaan atau keterlibatan. Dilanjutkan dengan ruang lingkup. Ruang lingkup pedoman ini meliputi dasar-dasar media sosial di instansi pemerintah dan pengelolaan pemanfaatan media sosial. Manfaatnya yaitu manfaat pedoman umum ini adalah meningkatnya pengertian dan pemahaman pengelolaan media sosial bagi instansi pemerintah dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan secara optimal, efektif, dan efisien. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar media sosial. Media sosial harus dapat mengakomodasikan kepentingan masing-masing instansi pemerintah dan masyarakat. Instansi pemerintah dalam hal ini unit kerja humas pemerintah harus dapat menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif, dan terjangkau sehingga komunikasi instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dilanjutkan dengan prinsip media sosial humas pemerintah. Yang pertama yaitu ada kredibel, integritas, profesional, responsif, terintegrasi, dan keterwakilan. Kemudian dilanjutkan dengan etika media sosial. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Kemudian menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Dan yang keempat, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, menghormati kode etik pegawai negeri. Yang keenam, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. Yang ketujuh yaitu menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis media sosial. Media sosial dibedakan atas beberapa kelompok, antara lain yang pertama media publikasi atau blog, mikroblog, media sharing, media jejaring sosial, media kolaborasi, forum diskusi, media percakapan,
situs ulasan. Halayak. Halayak yang pertama itu ada creators, yang kedua conversatonis, yang ketiga kritik, yang keempat kolektor, yang kelima joiners, yang keenam spectators, dan yang ketujuh ada inactive. Materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan dan pemanfaatan media sosial. Secara sederhana, perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode People Objective Strategy Technique atau POS, yang merupakan 4 tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media sosial. Keempat teknik itu yaitu halayak, sasaran, strategi, dan teknologi. Tujuan pemanfaatan media sosial yang pertama yaitu mendengar, berbicara, menyemangati, mendukung, dan merangkul. Kemudian dilanjutkan dengan langkah penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu menentukan halayak sasaran yang tepat. Yang kedua, memilih dan membuat akun media sosial. Yang ketiga, membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan tagging. Yang keempat, memantau percakapan. Dilanjutkan dengan menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan halayak. Yang keenam yaitu menganalisis dan menyaringkan seluruh masukan. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan. Dan yang kedelapan yaitu menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program. Kemudian dilanjutkan dengan untuk mengukur tingkat kembalian investasi atau return of investment di media sosial digunakan 5 kategori pengukuran sebagai berikut. Yaitu yang pertama jangkauan, dilanjutkan dengan frekuensi dan lalu lintas, kemudian pengaruh, lalu percakapan dan keberhasilan, dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Penutup. Untuk menutup materi yang dipaparkan pada kali ini, pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi, khususnya humas pemerintah, dalam menjalin komunikasi dengan menggunakan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien sehingga tercipta hubungan yang sinergis, harmonis, dan saling menguntungkan antara instansi dan pemangku kepentingan. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata atau perkataan yang tidak disengaja maupun disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.